dan para dosen yang lain, dan tentu para adik-adik mahasiswa semuanya. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti kita bersama-sama untuk berdiskusi dan ngobrol bersama dengan saya, membincangkan soal kuratorial atau perancangan sebuah pameran. Saya mungkin tidak bisa sangat detail, tetapi mungkin saya akan memberikan beberapa hal yang garis besar, dan mungkin kita bisa dikembangkan dengan membuat semacam tanya jawab nanti pada ruang diskusi setelah saya memaparkan. Mudah-mudahan saya juga nggak cukup panjang, tapi relatif ya, nanti tergantung kebutuhan. Terima kasih sekali lagi untuk pihak Universitas Esa Unggul yang mengundang saya. Saya jadi reuni dengan Pak Teguh ini, kakak kelas saya. Dulu ketua BEM beliau itu, ketua Badan Eksekutif Mahasiswa ya. Ya. Saya akan memulai dengan nge-share dulu ini ya, catatan ringkas saya. Sudah terlihat ya ini ya? Ya, sudah siap. Sudah terlihat, mudah-mudahan ini bisa. Oke, ya. Nah ini saya akan membicarakan dari persoalan yang lebih mendasar lagi dari soal kuratorial, yaitu sejarah. Sejarah singkat saja. Kurator itu pemahamannya mulai muncul secara etimologis, secara kebahasaan muncul kira-kira pada pertengahan abad 14 di Eropa, di Italia terutama, yang dipahami sebagai orang yang memanage atau yang mengelola atau yang merawat karya seni gitu. Kata kurator itu sendiri muncul dari kata dalam bahasa Latin yaitu curare, yang berarti kira-kira take care of, ya, merawat gitu. Kira-kira gitu. Jadi kemudian perkembangannya begitu luas, begitu cepat, terutama setelah abad ke-20. Pada abad 20 itu sudah mulai banyak museum, galeri, baik private gallery atau state gallery, museum negara, atau juga museum pribadi di banyak negara, terutama di Eropa lebih dahulu, dan kemudian diikuti oleh negara-negara lain di dunia. Nah, itu yang kemudian membutuhkan peran kurator di dalamnya, di dalam museum atau galeri yang bersangkutan itu. Nah, makanya kemudian sampai di Indonesia itu sangat populer sebetulnya belum lama, tapi kira-kira di dalam dunia seni rupa modern dan kontemporer Indonesia mulai muncul pada awal dasawarsa 90-an. Pada awal dasawarsa 90-an itu mulai ada sosok penting yang menjadi semacam perintis dunia kuratorial atau kurator, yaitu Pak Jim Supangkat. Itu yang kemudian beliau menjadi seorang kurator independen. Nah, sebetulnya apa sih kurator? Kalau pemahaman yang lebih cukup populer kita duga adalah orang yang menyeleksi atau orang yang memberi atau menjadi interpreter, memberi pemahaman pada publik atas karya-karya seni dalam sebuah pameran. Itu pemahaman yang paling populer, tetapi saya kira tidak sekadar itu, karena makna, arti, dan prakteknya itu bisa begitu luas itu. Kita bisa melihat itu, namanya kemudian kita bisa paham bahwa kurator itu memiliki semacam aturan main yang kemudian memberi pemahaman bahwa kurator adalah orang yang ahli dalam memberi pemahaman tentang selera seni dan budaya visual. Itu yang itu juga menjadi populer pada publik. Nah, ini yang kemudian memang agak berisiko karena
pemahaman itu seolah-olah kurator menjadi pihak yang paling berkuasa dalam sebuah pameran, padahal sebetulnya enggak juga gitu, karena di situ kita akan bisa melihat banyak kemungkinan-kemungkinan. Nah, kurator itu juga bisa memberi pemahaman kepada publik tentang proses perancangan pamerannya. Jadi proses pameran itu seperti apa, kita bisa melihat beberapa hal. Tapi sebelum itu kita akan memahami dulu sebetulnya kurator itu ada beberapa tipe atau jenisnya. Seperti apa saja. Nah, yang berkembang saat ini adalah paling tidak ada 3 hal yang cukup penting gitu, yaitu adalah independent curators. Independent kurator adalah kurator yang bekerja bebas, independen, tidak terikat pada sebuah lembaga tertentu, entah lembaga seni bernama galeri, galeri nasional, atau galeri tertentu, atau museum tertentu, atau lembaga seni tertentu. Jadi dia bekerja pada event-event tertentu sesuai order atau art project yang dia rancang atau dirancang bersama dengan pihak lain. Biasanya ini bekerja bisa di mana saja, dan ini banyak yang mewarnai di banyak tempat termasuk di Indonesia. Posisi saya juga dalam posisi yang seperti ini, yaitu independent curator. Dan tampaknya ini yang memang cukup mewarnai dalam dunia seni rupa di kontemporer ini. Paling tidak seperti yang saya katakan tadi, ada tokoh utamanya antara lain yaitu Pak Jim Supangkat. Pada tahun atau dasawarsa 90-an, beliau menjadi seorang independent curator yang tidak hanya di Indonesia saja, tapi secara internasional bergeraknya, ruang geraknya. Jadi ada banyak kemungkinan yang bisa orang bisa atau pihak yang bisa menjadi kurator. Kurator ini juga tidak harus berlatar belakang seni rupa. Dia bisa berlatar belakang sejarah, bisa berlatar belakang desainer, bahkan arsitek, atau juga berlatar belakang pendidikan komunikasi dan sosiologi atau siapapun gitu. Semua sekarang punya kemungkinan untuk bisa menjadi kurator seni rupa. Kenapa? Karena sebetulnya dalam dunia seni rupa itu tidak sekadar membincangkan problem seni rupa saja. Problem seni rupa, artefak seni rupa, materi seni rupa itu adalah sebagai sebuah perangkat, sementara dia bisa dibaca, dipahami, diinterpretasikan dalam banyak hal. Nah, umpamanya untuk tema-tema tertentu itu membutuhkan expert atau seseorang yang lebih ahli pada bidangnya. Nah, barangkali kalau tema sosial mungkin kurator yang basisnya seni rupa mungkin tidak cukup kuat dibanding pemahamannya dibanding yang basisnya adalah dari sosiologi, dari ilmu politik. Itu tidak menurutku kemungkinan seperti itu. Banyak kurator yang memang latar belakang pendidikannya tidak harus seni rupa. Kemudian tipe yang kedua saya sebut ini adalah artist curator atau kurator seniman. Jadi sebetulnya dia adalah seorang seniman. Sehari-hari atau pada umumnya dia bekerja sebagai seniman, tetapi dia kemudian bertindak sebagai kurator. Jadi dia mengkurasi, memilih karya, menentukan tema, dan mengeksekusi pameran, dan seterusnya. Tapi pada umumnya artis curator atau seniman yang bertindak sebagai kurator itu dia tidak memberlakukan diri atau memposisikan diri sebagai seniman di dalam pameran itu. Jadi contohnya di Jogja ada pemilik galeri Cemeti atau Cemeti Art House gitu. Itu sebuah galeri atau ruang seni kontemporer. Namanya Mas Nindityo. Nah, Nindityo itu adalah seniman, lebih banyak dikenal sebagai seniman, tetapi dia
terkadang melakukan kerja kuratorial. Nah, dalam kerja kuratorial itu dia tidak sekadar memilih, tetapi juga menentukan temanya atau istilahnya intellectual framework, gitu, kerangka kerja intelektual yang kemudian diberlakukan pada seniman-seniman yang diajak untuk pameran. Tapi dia tidak ikut menjadi seniman peserta, gitu. Karena logikanya kurator itu seperti wasit, sementara seniman yang dikuratori itu adalah pemain sepak bola namanya. Jadi nggak mungkin wasit juga menangkap sebagai pemain sepak bola. Jadi itu akan rancu atau ada konflik of interest, gitu. Jadi pemahaman artis curator itu adalah seniman yang bekerja sebagai kurator, tetapi dia tidak terlibat di dalam pameran yang dia kuratori. Kemudian yang tipe ketiga adalah in-house curator, atau kurator yang bekerja pada lembaga secara tetap. Umpamanya dia adalah seorang kepala departemen dari organisasi atau lembaga seni budaya tertentu. Umpamanya seperti itu. Saya pernah dalam posisi sebagai in-house curator, yaitu di Galeri Nasional Indonesia antara tahun 2008 sampai 2012 ya. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Teguh Himanto. Di situ saya adalah salah satu kurator yang menentukan, yang merancang, yang mengeksekusi pameran-pameran yang ada di Galeri Nasional. Jadi in-house curator itu dalam posisi yang memang relatif tetap. Jadi kalau ada pameran yang dirancang, diposisikan atau dilakukan di Galeri Nasional umpamanya, itu praktis memang harus dilakukan oleh kurator itu di Galeri Nasional. Demikian juga mungkin teman-teman atau adik-adik sekalian kalau tahu ada Museum Macan ya di daerah mana itu, Kebonjeruk ya. Itu Museum Macan itu memiliki in-house curator, ada kurator tetap di dalam rumah atau lembaga Museum Macan itu. Kalau nggak salah direkturnya Aaron Sito itu dia bekerja secara tetap di situ dan mendesain, merancang, sampai mengeksekusi, menentukan siapa yang mau pameran, kapan pamerannya, eksekusinya seperti apa, itu yang mengatur adalah in-house curator di Museum Macan. Demikian juga di lembaga-lembaga seni yang lain seperti itu. Sepanjang dia tidak bekerja atau mempekerjakan kurator dari yang lain. Tapi bisa juga lembaga seperti Museum Macan itu mengundang independent curator atau kurator dari luar untuk bisa diajak kerjasama bekerja satu proyek seni tertentu di Museum Macan umpamanya. Itu yang kita lihat tentang tipe-tipe dari kurator. Nah, kita bisa juga memahami tentang kurator itu adalah seorang katalisator atau juga seorang pihak yang bisa memberi penyaluran atas gagasan-gagasan seniman atau gagasan bersama. Karena sebetulnya nanti kita bisa pahami bahwa kerja kurator itu bukan bekerja secara sendiri, tapi kolaborasi dengan seniman atau kelompok seniman atau dengan lembaga seni tertentu atau dengan lembaga-lembaga lain yang mengorder gitu sebuah proyek pameran. Ini yang kita pahami dari situ, dari soal jenis-jenisnya, dan kemudian kurator di samping sebentar kita pahami ini ya, kalimat ini, kurator sebagai seorang katalisator dan pihak yang bekerja sama untuk menyalurkan gagasan dari seniman. Nah, ini menarik karena sebetulnya seniman bisa bekerja sendiri, tetapi dia ketika sibuk dengan dunia gagasannya atau karya-karyanya, maka dia bisa bekerja dengan kurator. Kurator itu yang bisa bekerja sama untuk bisa mengeksekusi. Kira-kira idenya,
seorang seniman bekerja. Nah, ini ada contohnya ya. Ini sebetulnya juga bagian dari sebuah pameran besar yaitu bernama Arjok. Nah, ini karya yang menarik, karya dari seorang seniman lulusan Universitas Negeri Malang, kemudian S2-nya diisi, namanya Rizka. Ini menjadi salah satu karya terbaik di Arjok tahun 2022. Karya ini sebetulnya biasa, tetapi kemudian karena ada peran kurator dan dia melihat temanya atau ide dari seniman itu kuat, kemudian dia diberi ruang tidak sekadar hanya satu karya, tapi satu ruang penuh dipenuhi oleh karya dia. Jadi karya ini bercerita tentang mitos tentang buaya di pedalaman Kalimantan yang sering menyerang penduduk, atau juga mitos-mitos tentang tahayul buaya yang akan datang menjadi momok atau hantu bagi warga kampung di pesisiran di Sungai Mahakam di Kalimantan. Nah, ini kemudian dia membuat karya-karya ini menarik karena ide dasarnya juga itu berasal dari besi karat gitu. Jadi dia membuat nggak sengaja karya lukisannya itu kena besi itu kena air dan kemudian berkarat, dan kemudian seluruh permukaan kanvasnya itu menjadi berkarat tertular oleh besi yang kena air itu. Dan kemudian idenya malah menarik karena besi yang berkarat itu menjadi sangat artistik dan kemudian menjadi ide dari pameran ini. Nah, kemudian inilah yang kemudian diekspos oleh senimannya berdasarkan kerja bareng dengan kuratornya, jadi karya menjadi lebih kuat di situ. Itu kira-kira yang saya sebut tadi sebagai seniman kurator sebagai katalisator yang bisa meneruskan gagasan dari si senimannya biar lebih tereksplorasi gitu. Nah, kemudian di samping itu, posisi kurator itu adalah sebagai penulis, editor, dan kritikus. Dia paling tidak harus punya kemampuan untuk bisa menulis, juga bisa mengedit atas tulisan, dan bisa membuat kritik atas karya. Nah, ini yang memang kebutuhan dasar sebelum menjadi kurator seperti itu. Dia paling tidak ada dua hal penting dalam konteks seni rupanya. Dia paham teori seni rupa, dia paham tentang sejarah seni rupa. Nah, itu yang kemudian bisa muncul dia sebagai orang yang menulis kritik, karena dia bisa memahami itu. Dan saya kira tuntutan untuk menjadi kurator yang mampu menulis adalah kebutuhan dasar itu. Dia harus menulis. Dia harus mampu untuk bisa menjadi penulis, editor, dan sekali lagi kritikus. Nah, kalau kemudian ada pertanyaan, sekarang banyak pameran yang tampaknya memang tidak ada kritiknya gitu. Ya memang karena pameran yang sudah dikuratori, di dalam prosesnya itu ada proses kritik. Maka ketika muncul tulisan kuratorial yang seolah-olah memuji karya, seolah-olah hanya menjembatani karya seniman yang dipamerkan, ya memang itulah hasil akhir dari sebuah proses kurasi atau kuratorial, karena sebelum dipamerkan itu ada proses kritik juga, ada proses pengkritisan atas karya, konsep, gagasan, dan semacamnya sampai eksekusi gitu. Jadi sampai saya sebut tadi karya ini sebenarnya awalnya nggak menarik, tapi kemudian ada diskusi, ada kritik dari kurator, dan akhirnya jadi karya ini menarik, ide yang terbaik. Atau ini juga salah satu karya yang menarik di Acok 2022 gitu, yang lalu. Ini bertema tentang Sailor Moon, tetapi kostumnya seperti orang yang berjilbab ya, atau berkerudung. Jadi ada campuran antara konsep Sailor Moon di Jepang dengan konsep Sailor Moon yang di-Indonesiakan, karena konteksnya sekarang ini banyak perempuan berjilbab di sini. Nah, itu
pemahamannya. Tapi juga ada pemahaman yang kemudian menjadi agak keras itu, bahwa kurator adalah orang yang menghakimi sebuah karya. Itu ada benarnya, tapi juga nggak seutuhnya seperti itu, karena saya kira juga orang bisa memberi yang paham betul nanti akan tahu bahwa sebenarnya proses penghakiman itu ada prosesnya yang panjang, itu seperti yang saya sebut tadi. Ada kolaborasi, ada berbincang lebih jauh dengan seniman atau kelompok seniman sebelum kemudian proses pameran itu terjadi. The curator as judge itu adalah bentuk penegasan bahwa dalam proses kuratorial, proses kurasi itu memang membutuhkan ketegasan untuk bisa menentukan sikap-sikap tertentu. Umpamanya pengalaman saya, ada seorang seniman berpameran tunggal. Ruangnya kira-kira cukup untuk 50 lukisan, tetapi dia menyiapkan karya sampai 90 lukisan. Maka dari 90 diperas menjadi 40. Itu kemudian ada proses seleksi. Seleksi itu yang kemudian seperti judgement ya, seperti sebuah penentuan yang memungkinkan karya yang mana yang akan dipasang atau dipamerkan, karya mana yang tidak itu. Nah, proses itu kan kemudian ada penegasan-penegasan tertentu, umpamanya pemfokusan pada tema. Jadi umpamanya pameran tunggal, saya pernah nguratori pameran tunggal tentang Wiyarso. Pameran itu membutuhkan ketegasan pada tema-tema yang lebih fokus ketika karyanya 90, 90, sementara ruangnya hanya cukup untuk 50 karya. Makanya kemudian terpaksa disaring, terpaksa dikurangi, dan itu ada proses judgement di situ. Gitu. Jadi ya nggak ada salahnya proses kuratorial itu ada pemahaman bahwa the curator as judge, karena di dalamnya ada situasi yang memungkinkan untuk melakukan judgement seperti itu. Nah, ini karya yang saya sebut tadi, ini karya Rizka ya. Nah, ini bentuknya buaya, tapi sudah dalam rangkanya gitu. Oke, berikutnya kita bicara tentang pemahaman tentang ide dan inspirasi. Sebetulnya ide dalam pameran dan inspirasinya seperti apa tuh? Nah, kita bisa memahami bahwa proses mengkurasi itu adalah proses untuk merespon. Curating is responsive gitu. Jadi kurator sebetulnya tidak mungkin bekerja sendiri dan kemudian menentukan secara sepihak, tapi dia mengumpulkan ide-ide dari seniman, inspirasi masing-masing, dan kemudian disatukan. Dia hanya merespon. Umpamanya pameran, dulu pernah ada pameran tunggal tentang Nasirun gitu. Dia membincangkan soal wayang gitu. Maka kemudian karya-karya yang wayang itu yang dieksplorasi, tapi juga bukan wayang yang klasik. Karena kalau wayang klasik mungkin sudah biasa dan sudah banyak orang atau seniman yang lebih jago dibanding Nasirun, maka dia mencoba untuk memperbarui dalam konteks dan konsep yang berbeda. Namanya konsep yang lebih kontemporer, gambar wayang tidak harus real seperti wayang yang klasik. Nah, itu yang kemudian dipahami sebagai bentuk kebaruan karya, dan kurator berusaha untuk merespon ide dari senimannya. Dalam konteks itu ada karya Nasirun. Nah, kemudian juga ada pemahaman yang lain. Proses kurasi itu adalah menjelaskan sebuah konsep dengan karya seni yang dapat dilihat sebagai sebuah cara yang agak didaktis ya, menggurui. Nah, ini sebetulnya ini pemahaman tentang proses karya seni yang sudah dibuat dan kemudian bagaimana dia dapat dilihat sebagai sebuah narasi besar.
Umpamanya setelah membuat proses kuratorial, kurasi, saya sebagai kurator mengkurasi karya-karya seni yang ada pada karya seniman, dan kemudian saya membunyikan ke publik. Maka bagaimana dia bisa menjadi semacam guru yang bisa memberi pencerahan pada publik gitu, lewat karya-karyanya itu. Nah, itu seniman belum tentu semuanya bisa mampu melakukan itu lewat tulisan, lewat cara pendisplayannya. Nah, dengan tata urutan yang jelas, tata urutan yang terkonsep, akan memungkinkan orang bisa melihat pameran dengan jelas, sejarahnya seperti apa, urut-urutan karyanya seperti apa, narasinya seperti apa, dan seterusnya. Itu. Ini juga contoh kecil sebuah foto yang bisa bercerita seperti itu. Seniman ini adalah seniman Indonesia, namanya Aris Prabowo. Dia berpameran tunggal beberapa bulan yang lalu. Nanti Anda bisa lihat di YouTube saya banyak wawancara sekitar 1 jam dengan dia, cukup menjelaskan. Jadi dia adalah orang Solo, lulusan ISI Jogja. Kemudian dia dia pindah ke Australia. Dia dapat istri orang Australia, dan dia bekerja dengan tema-tema yang fokus tentang ekologi. Jadi krisis lingkungan, tentang krisis lingkungan, gejala krisis lingkungan yang sudah menjadi isu global, dan kemudian dia berkarya drawing atau instalasi seperti ini. Nah, ini adalah sebuah display yang menarik. Jadi cukup dinding di 4 sisi, dan tengahnya ada instalasi. Di situ ada karya-karya instalasi atau installation art yang sangat bercerita, dan kemudian juga ada drawing di 4 dinding yang ada di situ. Nah, itu proses-proses yang kemudian muncul pada sebuah proses kuratorial. Berikutnya, saya ingin menjelaskan proses pembuatan pameran, perancangan pameran itu ada banyak kemungkinan, dan jenis-jenisnya atau tipe-tipe pameran itu bisa berbeda-beda dalam pameran seni rupa. Yang ada beberapa yang saya sebut di sini, tapi sebenarnya pasti banyak lagi, tapi saya sebut sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 10 ya, 10 jenis pameran. Yang pertama, collection display atau pameran yang merupakan koleksi. Nah, pameran koleksi ini contohnya, pameran koleksi adalah pameran yang memang mengeluarkan kembali sebuah koleksi dari pribadi atau lembaga tertentu yang kemudian dipamerkan secara khusus. Umpamanya yang collection display ini koleksi Galeri Nasional. Jadi mau koleksi khusus pameran karya-karya seniman Eropa. Di Galeri Nasional itu ada ratusan karya dari seniman Eropa yang menjadi koleksi mereka sejak tahun 50-an gitu. Atau koleksi Bung Karno yang kemudian dihibahkan ke Galeri Nasional yang didapatkan oleh beliau itu tahun 50-an. Namanya gitu. Atau collection display itu adalah koleksi karya-karya koleksinya Pak Ui Hong Jin di Magelang yang dipamerkan di OHD Museum sendiri, atau di museumnya Pak Ui Hong Jin sendiri. Nah, itu koleksi itu bisa dibuat dengan tema-tema tertentu. Saya pernah membuat pameran koleksi di Galeri Nasional beberapa kali yang fokus pada tema-tema tertentu. Umpamanya yaitu karya seniman Eropa atau karya para perupa perempuan yang menjadi koleksi Galeri Nasional. Atau mungkin karya koleksi khusus seniman tertentu yang ternyata dikoleksi begitu banyak jumlahnya oleh Galeri Nasional. Misalnya karya-karyanya pelukis yang bernama Fajar Siddiq. Nah, itu banyak sekali dan menjadi collection display. Jadi itu salah satu jenis pameran. Yang kedua, special display. Nah, special display itu sedikit saya singgung tadi. Ada kekhususan dalam
pameran, ada pendisplayan yang sangat khusus, umpamanya temanya tentang perempuan atau temanya tentang drawing, khusus drawing. Jadi bisa sangat mungkin kita membuat pameran yang bicara tentang medium drawing atau grafis atau printmaking atau tema-tema komik, tema karikatur, tema apapun itu bisa. Termasuk mungkin teman-teman di Esa Unggul juga mungkin ada jurusan desain ya, itu bisa membuat khusus desain drawing yang bentuk dalam drawing, bentuk sudah computerized design yang bertema umpamanya street furniture gitu, atau furniture yang khusus yang ditempatkan di jalan. Nah itu juga itu sebuah special display yang memungkinkan untuk bisa dibuat itu. Yang ketiga, temporary exhibition. Temporary exhibition ini biasanya ada pada sebuah ruang seni budaya tertentu. Umpamanya saya sebut lagi di Museum Macan atau di Galeri Nasional, mereka punya temporary exhibition atau pameran yang temporer yang memang sudah dirancang. Umpamanya di Galeri Nasional ini dalam setahun ada 10 pameran atau 12 pameran. Jadi tiap bulan pasti ada minimal satu pameran. Dan itu temporer. Terus menerus temanya bisa apapun. Juga di Negara Budaya di Jakarta, di miliknya Kompas ya, itu bisa punya temporary exhibition atau pameran temporer yang sebulan 1-2 kali. Jadi setahun bisa antara 12 sampai 24 pameran. Itu bisa tema apapun. Bisa memakai kurator dalam atau in-house curator atau bisa independent curator dari luar. Berikutnya adalah monographic show atau pameran monographic. Jadi kira-kira itu membincangkan soal sebuah karya visual yang tunggal secara tematik. Saya singgung tadi, mamanya ini mirip special display ya, tapi mungkin lebih khusus mamanya pameran desain grafis yang membincangkan tema-tema urban, mamanya kasus-kasus urban yang mungkin lebih populer tentang tawuran mamanya. Nah itu bisa sangat spesifik dibuat yang tidak harus lukisan mamanya, tidak harus karya-karya yang kira-kira jelimet proses pembuatannya, tapi bisa drawing, cukup sketsa, itu juga sangat mungkin bisa dibuat gitu. Itu berikutnya yang kelima adalah historical show. Nah, ini adalah jenis pameran yang menyoal atau berkaitan dengan soal sejarah. Ini sudah banyak dilakukan dan sudah sering terjadi. Umpamanya beberapa tahun yang lalu, tahun 2013 itu ada pameran 200 tahun Raden Saleh. Nah, pameran 200 tahun Raden Saleh itu dibuat dengan sangat serius waktu itu oleh kurator dari Jerman dan Indonesia, dan di Galeri Nasional menempati sebuah ruang yang besar di Gedung A, dan itu dicatat betul mulai dari pameran dari karya-karya Raden Saleh, mulai dari sketsa, karya awal dia, karya yang dibuat bahkan koleksi dari Raden Saleh yang ternyata itu lukisannya R.A. Kartini, dan yang ternyata pernah bersinggungan dengan Raden Saleh tempatnya, tapi masa hidupnya udah beda ya. Nah, banyak sekali. Mungkin juga pernah di Jakarta ada Museum Basuki Abdullah. Nah, di Museum Basuki Abdullah itu nanti kita bisa tahu bagaimana proses pensejarahan di situ. Nah, itu kita bisa lihat
hampir tiap hari bisa kita lihat historical show, karena di situ ada karya-karya yang membincangkan tentang proses kesejarahan dari proses kreatif Basuki Abdullah itu. Juga karya yang lain yang Anda bisa melihat itu sebagai historical show, mamanya Anda sekalian tahu itu ya, Hotel Indonesia, sekarang apa ya namanya ya, manajemennya Kempinski ya, Hotel Indonesia Kempinski di dekat Tugu Selamat Datang. Di situ sebetulnya ada historical show di depannya, yaitu ada relief yang panjangnya kira-kira 9 atau 11 meter, atau mungkin 15 meter ya. Nah, itu adalah karya yang bersejarah yang dibuat tahun 60-an, dibuat oleh seniman Riyadi, dan itu masih awet secara permanen, kena hujan, kena panas, masih tetap awet. Nah, coba itu adalah salah satu bentuk permanen historical show itu. Itu coba saksikan di situ. Itu kemudian jenis pameran yang lain, periodic or repeating exhibition yang secara periodik atau berulang-ulang dilakukan. Ini contohnya adalah pernah Anda dengar mungkin Biennale. Biennale itu B2, Biennale jadi pameran seni rupa yang berlangsung secara 2 tahun sekali. Atau namanya Biennale Jakarta, Biennale Jogja, kemudian ada Venice Biennale atau Biennale Venezia di Italia yang paling terkenal, yang paling tertua juga. Ada Havana Biennale, yaitu di kota Havana di Kuba, dan lain-lain. Atau juga yang 3 tahun sekali, namanya Triennale. Triennale ini banyak, meskipun tidak cukup populer, tapi ada juga di Jepang, namanya Triennale Osaka, kemudian Osaka Triennale, dan beberapa yang lain. Juga pameran yang dilakukan secara periodik yang lain. Di Jogja ada ruang seni namanya Sangkring Art Space. Dia punya pameran besar tiap tahun sekali. Karena tiap tahun, makanya itu annual setiap tahun. Jadi itu saya lupa. Tapi annual, dilangsungkan tiap tahun, dirancang dengan serius, dan kemudian menempati sebuah 3 ruang yang ada gitu. Nah, itu. Kemudian ada juga yang 4 tahun sekali. Kalau hitungannya periodik ini ya. Jadi contohnya pameran dokumenta di Jerman, kota Kassel. Persisnya di kota Kassel, kota kecil di Jerman, yang melakukan pameran periodik 4 tahun sekali. Jadi itu sangat ditunggu-tunggu, dan Anda bisa silakan googling. Pameran dokumenta ini tahun ini itu adalah pameran yang penting karena heboh. Yang bikin heboh itu adalah salah satu pesertanya dari Indonesia, namanya Taring Padi, kelompok Taring Padi. Karyanya diturunkan oleh panitia pada hari pertama ketika mulai dibuka. Dan menariknya, kuratornya adalah juga dari Indonesia, yaitu Ruang Rupa. Coba Anda bisa ngeklik dokumenta ya, pakai C. Dokumenta 15 atau dokumenta ke-15 itu yang pameran besar, biayanya besar, dan memang itu betul-betul ditunggu 4 tahun sekali. Oke, berikutnya site specific exhibition. Pameran yang menempati sebuah situs khusus atau lokasi khusus atau tempat khusus. Nah, ini sangat mungkin terjadi di banyak tempat. Umpamanya di Jogja ada tempat wisata namanya, saya harus nginget lagi nih, Watu Lumbung atau Watu Lumbung itu di Bantul. Jadi itu sebagai geoforest, Watu Lumbung geoforest Gunung Kidul. Jadi ada sebuah tempat wisata di lembah sungai pada sebuah bukit, dan di situ ada sebuah pameran yang cukup permanen yang dibuat oleh seniman patung dari Jogja. Bahannya adalah ranting-ranting pohon yang kemudian dibentuk menjadi sebuah
gerbang atau gate dan bentuk-bentuk tertentu yang abstrak dan menjadi hiasan penting atau aspek artistik penting di lokasi wisata itu. Jadi itu disebut sebagai set specific exhibition karena dia memiliki spesifikasi yang lebih spesifik lagi. Karyanya itu sesuai dengan karakter lokasinya, yaitu karena itu di alam terbuka, maka materialnya bukan material yang namanya resin, namanya logam, tetapi adalah benda-benda yang dipungut dari situ, namanya ranting pohon atau bambu gitu. Jadi menyatu dengan lingkungan sekitarnya. Biasanya set specific exhibition itu dikhususkan untuk sebuah pameran-pameran tertentu, umpamanya environmental art show gitu atau exhibition, environmental art exhibition atau pameran seni lingkungan yang itu sudah banyak muncul, umpamanya di Mongolia itu ada juga pameran seperti itu. Di Indonesia mungkin ya itu seperti di waktu Lumbung itu di Bantul atau di Gunung Kidul di Yogyakarta ada karya-karya seperti itu. Nah, kemudian berikutnya jenis pameran yang lain adalah open submission exhibition. Ini adalah pameran yang dilakukan setelah ada proses submission atau mengundang secara terbuka atau bahkan mungkin ini sebagai sebuah kompetisi atau lomba. Umpamanya yang baru saja terjadi di Jakarta ada UOB Art Exhibition gitu. Jadi ada kompetisi seni rupa 2 dimensi itu yang dibuat atau diselenggarakan oleh Bank UOB. Bank UOB yang pusatnya di Singapura itu membuat pameran tahunan. Hampir tiap tahun itu bikin open submission dan kemudian para juaranya, para finalisnya dipamerkan. Nah, ini yang disebut open submission, submission. Nah, itu bisa apa saja, bahkan mungkin juga pameran Indonesia Art Award juga pernah ada, meskipun sekarang mungkin sudah mati, juga banyak variasi dari open submission. Mungkin juga malah Esa Unggul suatu ketika akan bikin pameran dengan mengundang seniman dari banyak kota dengan open submission, namanya sangat mungkin. Kemudian commission project, pameran yang berupa commission project. Nah, ini sebenarnya ada contoh kasus yang menarik di Jakarta. Saya tidak bicara politik, tapi saya bicara dalam konteks ini. Commission project ini adalah contohnya adalah patung bambu karya Joko Avianto yang diorder oleh Pemda Jakarta beberapa tahun yang lalu. Bahwa sekarang patungnya mungkin sudah rusak karena hujan, karena panas, atau mungkin dibongkar karena tamannya diganti ya, saya nggak tahu, tapi saya ingin mengatakan bahwa itu adalah salah satu contoh commission project. Jadi dia senimannya berpameran dan memang itu sebagai sebuah karya pesanan. Saya kira itu juga banyak sekali terjadi pada zaman Presiden Soekarno tahun 50-an. Anda semuanya tahu patung Selamat Datang, Tugu Tani, kemudian Tugu Dirgantara atau Tugu Kemayoran, itu adalah commission project. Dan itu sebagai sebuah pameran, kalau dianggap sebagai sebuah pameran, itu pameran yang menguntungkan senimannya karena berlangsung bisa seumur hidup atau durasinya sangat panjang gitu. Nah, itu yang disebut sebagai commission project. Kemudian yang terakhir dari beberapa yang saya sebut adalah pameran art fair. Art fair itu adalah pameran yang memang orientasinya murni bisnis. Ini pasar seni. Yang akan muncul kayaknya akhir pekan besok gitu. Jadi cuma Sabtu besok ada pameran di Gandaria ya. Ada pameran itu Jakarta Art Fair apa ya? Nah itu Anda bisa lihat ya, art fair ini memang pameran yang mengundang seniman yang banyak diperbincangkan di market atau art market, makanya
Yang diundang adalah seniman-seniman yang kira-kira karyanya memang bagus, senimannya punya reputasi tinggi, dan dia adalah seniman yang bisa menghasilkan karya-karya yang Baju kakaknya sellable direbut. atau marketable. Itu yang bisa muncul ke situ. Itu berikutnya. Lah, Baju saya diambil semua kalau Ya. Jadi Jadi Wah, pada gitu ya. dasarnya juga aku diambil. saya sama kakak saya perang dingin. pada dasarnya proses mengkurasi itu adalah dibutuhkan 20% Aku dulu pengen ada cewek. talenta, Terus setelah bakat, melihat dan teman imajinasi, dan cewek, 80% ternyata yang kelasnya lainnya butuh pengelolaan atau administrasi, kemudian kolaborasi dan manajemen yang baik. Dan kita bisa memahami bahwa untuk ke depan bisa lebih sukses lagi adalah cukup 20% yang bakat dan imajinasi dan menggabungkan dengan 80% itu secara bersamaan. Itu akan menjadikan sebuah pameran yang menarik gitu. Itu saya ngutip kalimatnya Direktur Tate Museum London, Nicholas Sirota, yang memang ada benarnya. Jadi sekarang proses kurasi itu tidak sekadar proses untuk bekerjasama dengan seniman, tapi juga di dalamnya ada ya urusan administrasi, kolaborasi, ide-ide, dan manajemen. Nah itu urusannya nanti dengan kontrak kerja dan lain-lain. Nanti akan saya singgung. Kira-kira sementara itu ya. Jadi yang lebih umum lagi, ini secara umum kita bisa lihat gini, dari ide untuk membuat pameran sampai ke betul-betul menjadi pameran yang real, paling tidak kita membuat proposal tentang itu, pitching sampai perencanaan atau planning. Proposal itu memungkinkan bisa memuat framework atau kerangka kerja kita seperti apa. Mamanya akan membuat pameran dengan tema desain. Desain itu bicara tentang tawuran. Tawuran itu kira-kira implikasinya akan seperti apa? Memberi pembelajaran, memberi pencerahan, atau memberi semacam nilai moral pada sebuah tema tentang tawuran. Kira-kira tawuran itu manfaatnya apa sih mamanya? Nah itu ada proposal yang berisi seperti itu, perencanaan sampai ke pitching juga, dan kemudian tentu yang penting juga adalah budget dan fundraising untuk mendapatkan pendanaan itu, dan kemudian pameran juga membutuhkan kontrak kerja dan negosiasi. Nah ini yang penting. Kontrak dalam beberapa pameran saya atau kami itu ketika bekerja dua pihak atau tiga pihak itu pasti ada upaya untuk melakukan kontrak. Mamanya kalau dua pihak itu berarti saya dan seniman, atau kalau tiga pihak, saya seniman, saya sebagai kurator, kemudian seniman sebagai partner, dan yang ketiga adalah galeri atau manajemen. Nah itu tiga pihak yang harus membuat semacam kontrak kerja. Kontrak kerja itu memungkinkan detail, umpamanya karya disiapkan berapa, deadline-nya kapan, kalau melanggar deadline seperti apa, sanksinya gitu. Dan kemudian yang juga lebih penting lagi, umpamanya antara lain profit sharing. Kalau karya kemudian ada yang dikoleksi itu profit sharing-nya berapa. Nah ini akan beda-beda. Ada galeri yang memberi profit sharing 25-75, jadi 25 untuk galeri, 75% untuk seniman. Tapi ada juga yang galeri yang memang marketnya bagus, dia bisa memasarkan dengan bagus, dia bahkan mintanya 50%. 50% itu untuk galeri, 50% untuk senimannya. Bahkan berbalik. Galerinya itu yang 60%, senimannya 50%, itu ada sampai segitu, tapi memang dia sangat terpercaya. Nah, ketika menjelang pameran itu, kemudian yang juga penting adalah exhibition, publication, and merchandise. Nah, publikasi dalam pameran itu menjadi penting karena dia akan bisa mempublish, bisa menjadikan pameran itu akan dilihat orang. Tentu dia kita
bekerja sama untuk membuat press release, membuat sekarang yang penting adalah membuat katalog. Katalog sekarang kalau fisik bisa mahal, bisa dengan e-katalog. E-katalog itu jauh lebih murah, tapi tetap didesain dengan baik. Dan kemudian juga membuat sampai membuat teaser atau video pendek yang hanya 30 detik atau 30 detik gitu, yang disebar sebelum pameran, selama pameran, dan menjelang pameran berakhir. Itu kalau memungkinkan bisa publikasinya bisa seperti itu. Dan sekarang juga ada tren yang menarik untuk exhibition publication itu, pihak manajemen atau kurator atau seniman itu tidak sekadar bekerja sama dengan wartawan atau pers, tapi juga dengan influencer. Nah, influencer menjadi penting untuk bisa mendatangkan sebanyak mungkin penonton. Jadi, mamanya saya membuat pameran, mamanya saya beberapa waktu lalu membuat pameran di UIN ya, Universitas Islam Indonesia Sunan Kalijaga di Jogja. Itu adalah kampus yang sama sekali belum pernah ada pameran seni rupa. Dan orang mengenalnya adalah kampus agama itu kan. Tapi saya diminta untuk membuat pameran di situ. Saya agak keberatan kalau membuat publikasi yang memang mungkin sekarang orang nggak baca koran lagi ya. Makanya saya kerjasama dengan influencer. Influencer menjadi penting. Saya pilih orang yang influencer Instagram namanya atau Telegram, yang kira-kira followernya di atas 10.000 atau di atas 20.000. Itu saya ajak kerjasama, saya membayar dia untuk bisa dia membuat video pada saat dia nonton pameran. Jadi saya undang mereka lebih dahulu sebelum pameran, jadi preview ya, pamerannya hari Minggu, umpamanya hari Sabtu sudah saya undang dia, kemudian saya minta dia untuk nonton dulu, pameran sudah terdisplay dengan baik, karya-karyanya sudah penuh semuanya, dan dia membuat video pendek itu untuk reel atau untuk short atau untuk TikTok gitu, dan kemudian dia menyebarkan sehari sebelum pameran atau selama pameran, dan itu akan punya dampak sekarang bisa mendatangkan banyak penonton. Itu salah satu strategi untuk bisa membuat pameran itu banyak dikunjungi oleh penonton. Syukur penontonnya juga kemudian menjadi kolektor gitu, tidak sekadar nonton selfie tapi juga mengoleksi. Saya kira juga sekarang banyak anak-anak muda yang bisa menjadi minat menjadi kolektor. Poin yang terakhir ini tadi exhibition publication and merchandise. Nah, ini juga perlu disiapkan. Merchandise itu bentuk miniatur dari sebuah karya-karya yang ada di dalamnya gitu, atau dalam pameran itu. Umpamanya merchandise bisa memungkinkan orang mengingat pameran yang kita buat. Umpamanya kaos, kemudian stiker, sampai ke bentuk-bentuk merchandise yang banyak diingat oleh publik dan menyenangkan bagi anak-anak muda atau segala usia. Itu yang perlu dibuat sampai ke tahap itu. Jadi ini bentuk sederhananya, globalnya perancangan pameran seperti itu. Jadi mulai dari proposal, pitching, planning, budgeting, itu juga memungkinkan proses yang ini kita mencari sponsor gitu. Sponsor itu mau yang kecil atau menengah atau yang besar gitu. Atau kemudian terpaksa harus mengadakan fundraising dulu dan lain-lain. Itu yang bisa kita rancang dari awal. Tampaknya saya sudah terlalu panjang nih ya, Pak Teguh, Pak Eri. Iya. Ya, jadi sementara saya cukupkan, mungkin sudah cukup ini ya keterangan saya. Jadi begitu proses perancangan sederhana dari sebuah pameran. Mudah-mudahan ini bisa cukup memancing pertanyaan untuk kita diskusikan bersama gitu. Sementara itu, terima kasih. Oke,
Terima kasih atas penjelasan dari Mas Gus selaku pembicara. Jadi kita paham juga ya betapa banyaknya jenis-jenis pameran ya. Saya sampai tertegun bahwa patung yang ada di Bundaran HI itu termasuk pameran. Ya, ya. Iya, saya baru tahu itu kalau itu masuk pameran. Berarti karya-karya semacam monumen yang ada di berbagai kota itu juga termasuk, Mas Gus ya? Ya, kita bisa membedakan itu permanent exhibition atau temporary exhibition ya. Kalau temporary exhibition mungkin juga hanya event tertentu saat mungkin pas Hari Pahlawan mamanya ya. Setelah itu dibongkar gitu. Saya kira gitu. Silakan bagi peserta yang ingin mengajukan pertanyaan ya, boleh raise hand di sini. Nah, semoga nanti acara ini bisa berjalan sebagaimana mestinya, dialog yang lebih diutamakan ya, khususnya bagi mahasiswa dari DKV. Silakan mengajukan pertanyaan dengan menulis di kolom chat atau langsung secara raise hand. Tapi saya pancing dulu ya sambil menunggu. Mas Gus, ya. Ada suatu pertanyaan ya. Apakah dalam setiap pameran itu harus ada kuratornya? Apakah harus ataukah tidak gitu? Sebab gini, yang kemarin saya lihat waktu itu saya ikut pameran di Mercu Buana, di mana Mas Gus sendiri yang mengkuratori kan, sebagai kurator, sementara ketuanya itu adalah Ananta. Nah itu kan berarti ada kekuasaan yang sama, kurator dan ketua. Di mana ketua itu fungsinya apa dan kurator itu sebagai apa. Kenyataannya pada waktu sambutan itu ketua panitia hanya menjalankan tentang pelaksanaan suatu pameran. Penjelasannya itu. Sementara yang kurator menjelaskan secara detail apa latar belakangnya begini-begini gitu. Yang saya amati waktu itu, saya juga ikut pameran dan Mas Gus sendiri kan juga sebagai kuratornya gitu. Ya. Posisinya ada dua pilihan kerja ya. Jadi kurator itu lebih berbicara atau bekerja di proses kreatif senimannya, jadi urusannya dengan senimannya. Sementara ketua pada waktu itu dan pada umumnya itu lebih urusan ke manajerialnya atau administrasi. Makanya saya tadi mencontohkan dari kalimatnya siapa itu, Sherota dari direktur Tate Museum itu. Jadi itu menjadi penting posisi dan perannya itu, karena saya tidak akan mengurusi sebagai kurator, tidak akan mengurusi urusan administrasi. Umpamanya saya harus mengumpulkan biodata dari atau foto-foto karya dari seniman-seniman masing-masing yang akan pameran. Itu kan urusan rumit dan itu kan urusan kedisiplinan seniman dan proyek pameran ini. Urusannya kalau itu dengan manajerial, urusan manajemen. Makanya ketua dalam hal itu si Ananta itu yang istilah bahasa Jawanya ngoprak-oprak, yang mengejar-ngejar. Kamu kurang foto karya yang bagus, namanya. Ini foto karyanya, fotonya nggak standar nih, bukan kamera HP, tapi harus kamera yang serius, namanya seperti itu. Itu kan problem manajemen dan problem administrasi yang memang ditangani oleh manajemen atau ketua. Nah, dalam konteks yang pameran dengan Mercu Buana itu, saudara atau teman kita Ananta itu posisinya seperti itu. Jadi dia lebih urusan administrasi dan manajemen. Sementara saya sebagai kurator memang ingin praktis saja, saya ngurusi soal konsep karyanya seperti apa. Saya wawancara dengan beberapa teman seniman untuk pengen tahu karakter karyanya seperti apa, maka kemudian memutuskan, wah ini karyanya yang paling menarik dan harus ditaruh di
bagian depan seperti apa, dan karya yang mana, atau karya yang di bagian gedung di ruang belakang itu harus tetap karya yang kuat, tapi karakternya harus beda, maka harus pilihannya adalah karya seniman X karena dia karakternya kuat di ruang di belakang, mamanya seperti itu. Itu kan problem-problem konseptual yang memang harus ditempatkan secara praktek di lapangan gitu. Itu bedanya sih kira-kira, Pak Teguh. Ya, ya. Ini kok gambarnya hilang aku ya? Ya. Gambar. Coba dikeluarin dulu Mas, yang presentasinya itu. Yang mana? Yang kasih Mas Gus. Oke. Kelihatan ini ya? Iya. Ya. Ini saya sayang nggak sempat ini cari contoh-contoh gambar gitu ya, pas gitu. Nah, saya pengen itu aja. Ini karya dari Aiju Christine. Pengen cerita aja. Karya seniman Aiju Christine, lulusan ITB. Ini di Arjok. Nah, ini karya yang sebetulnya biasa karakter-karya seperti ini biasa dia buat, tapi ukurannya kecil. Tapi ketika ini menjadi commission work pada Arjok 2022 ini, maka dia diberi ruang yang besar. Seperti ini ukurannya besar, tapi karyanya juga harus besar. Nah, akhirnya dieksekusi seperti ini. Ini kan membutuhkan kerja kuratorial yang terus-menerus, jadi kurator ini menghubungi terus pekerjaannya seperti apa, sampai apa. Nah, kemudian sampai ke umpamanya urusan yang lain. Pengiriman karyanya itu kapan, dengan apa, siapa. Nah, itu urusannya dengan manajemen. Gitu. Ya, manajemen yang akan ngurusi, oh ya nanti berangkat dengan truk yang harus masuk Jogja itu harus berangkat dari Bandung harus tengah malam. Karena mungkin kalau siang pasti akan banyak menemui kemacetan. Itu problem teknis yang memang tetap harus diperhatikan. Dan aspek manajerial itu yang penting untuk mengatur seperti itu. Ini pengalaman saya juga gitu. Saya pernah bikin pameran Galeri Nasional, pameran Nusantara di Galeri Nasional tahun 2011 sebenarnya nggak salah ya. Udah lama itu. 11 tahun yang lalu. Saya mengundang seniman dari Borobudur. Dia membuat semacam patung dari batu andesit dari lereng Merapi. Ukurannya itu beratnya itu kira-kira 700 kilo, hampir 1 ton ya. Ukurannya besar dan saya tempatkan di halaman samping di Galeri Nasional. Secara teknis itu akan repot, tapi juga saya harus berbicara dengan Kepala Galnas. Ini gimana baiknya untuk bisa mendatangkan karya itu dengan mudah, dengan praktis, tidak terkena macet, dan nanti akan telat gitu. Maka kemudian ada solusi dan mereka yang atur urusan manajerialnya itu. Untuk masuk kota Jakarta itu paling tidak antara jam 12 malam sampai jam 5 pagi. Nah itu kan problem teknis yang saya sebagai kurator hanya tahu setelah itu ya, tapi urusan teknisnya yang praktek menangani adalah manajerial. Gitu. Nah itu kan kemudian memang kita harus bekerja sama dua sisi itu, dari urusan kuratorial lebih pada konsep dan eksekusi karya kreatifnya, sementara urusan teknis pengiriman patung sampai ke pendispleyan dan tidak terkena macet dalam perjalanan dan tidak dicegah oleh polisi karena mengganggu kemacetan karena bawa tronton di masuk kota, ya itu kan butuh pola manajemen yang tahu situasi, tahu karakter kota itu. Itu contohnya. Saya kira ini karya Aiju juga seperti itu. Jadi mungkin
secara profesional kalau kita pameran ya, pasti diperlukan kurator ya, secara profesional gitu loh, juga kan itu. Ya, Ya, terima betul. kasih lah. Ya, Mungkin ke depan nanti kalau kita dari Esa Unggul mengadakan pameran yang sifatnya besar dari berbagai macam jurusan ya. Di sini kan ada 3 ya, atas nama dekanat ya, mungkin bisa saya terapkan itu kuratornya supaya benar-benar profesional gitu loh. Jadi nggak acak-acakan aja. Kalau pameran kecil nggak apa-apa, tapi kalau udah menyangkut keluar apa kampus itu kan harus benar-benar bagus gitu loh, bagus ya. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Ini ada yang bertanya Mas Gus di chatting dari Galang. Syarat-syarat menjadi kurator karya itu apa? Ya Pak, maaf bertanya melalui kolom chat. Soalnya di sini sedang berisik. Begitu. Syarat-syarat menjadi kurator. Apa yang menjadi syarat-syarat apa utama menjadi seorang kurator gitu. ya. Baik, terima kasih pertanyaannya yang sederhana, mendasar, tapi memang ini pertanyaan sangat penting gitu. Dan bisa cukup menjelaskan. Jadi paling tidak untuk membuat menjadi kurator itu bisa memahami, kalau kurator seni rupa ya tentunya dia tahu seni rupa, syukur bisa paham atau tahu banyak tentang sejarah seni, teori seni, dan kritik seni. Itu hal-hal yang mendasar. Berikutnya paling tidak karena dia akan dimanfaatkan paling tidak mampu menulis untuk bisa mengungkapkan gagasan-gagasan secara tekstual yang akan ditularkan, di-share ke publik. Ya. Publik tidak sekadar atau masyarakat umum itu tidak sekadar melihat karyanya, tapi juga kisah di balik karya itu. Makanya butuh tulisan, butuh teks. Nah, kurator sebaiknya memang harus bisa menulis. Kalau tidak bisa mungkin sulit untuk bisa memahami ide dari teman dan kurator itu sendiri. Dan berikutnya saya kira juga banyak akan kompleks, paling tidak seorang kurator akan bisa tahu hal-hal yang sifatnya teknis ya, mulai dari sifatnya yang konseptual sampai ke teknis. Konseptual itu saya sebut yang awal tadi itu paling tidak seorang kurator mampu membuat intellectual framework atau kerangka kerja intelektual. Jadi mendesain. Ini kira-kira bikin pameran mahasiswa dan dosen Esa Unggul itu kira-kira tentang desain. Temanya mungkin tentang urban. Hari ini melihat sebuah kursi hari ini seperti apa sih? Nah itu tahu konsepnya seperti apa sampai mungkin teknis tidak mungkin ya, setidaknya harus sudah tahu sampai ke penempatan dalam displaynya seperti apa, lighting atau tata lampunya seperti apa, dan macam-macam. Dan itu yang yang harus dipahami, harus diketahui oleh seorang kurator gitu. Itu kira-kira Mas siapa tadi itu. Nah, pertanyaan oke, mudah-mudahan cukup menjelaskan, tapi kalau belum mungkin saya bisa diskusi lagi nggak apa-apa. Nah, terus ini ada lagi dari Wahyu Dian. Bertanya, mengapa setiap penyelenggaraan pameran diperlukan kurator karya? Tuh. Apa setiap penyelenggaraan pameran selalu diperlukan kurator karya? Ya, silakan Mas Gus. Dalam pameran seni rupa kontemporer memang lebih banyak memposisikan atau menempatkan kurator sebagai bagian penting dari pameran itu.
Jadi pameran-pameran bienal yang saya sebut tadi ya, bienal, trienal, apa, dokumenta atau yang apa, pameran 4 tahunan sekali itu menjadi penting. Demikian juga pameran yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga seperti apa, Galeri Nasional dan lain-lain. Nah, memang tidak semuanya bisa harus dengan kurator, tapi paling tidak kalau dia tidak dengan kurator, dia bisa apa, seniman atau kelompok seniman mampu untuk bisa membunyikan pameran itu atau menggaungkan pameran itu dengan lebih luas ke publik. Karena kalau enggak, sayang sekali, banyak sekali pameran yang kemudian hanya sekadar apa, umpama katakanlah hanya pameran. Syukur kalau kemudian ada transaksi. Kalau enggak, itu kan sudah enggak ada pameran, enggak ada transaksi, dan kemudian tidak banyak diperbincangkan. Nah, kurator berupaya untuk bisa memungkinkan pameran yang diselenggarakan oleh seniman atau kelompok seniman dengan melibatkan itu akan banyak diperbincangkan. Kemudian menjadi dokumentasi publik karena di situ ada catatan, ada proses pencatatan. Kurator mencatat, kurator membuat tulisan kuratoral yang relatif cukup panjang dan detail umpamanya, dan itu akan diingat itu. Jadi saya kira relatif bisa menjadi penting dengan kehadiran kurator. Kalau tidak pun juga sebenarnya nggak masalah gitu. Tapi memang kemudian kita akan bisa melihat di Jogja umpamanya khususnya banyak sekali pameran. Tiap minggu itu ada pameran seni rupa di Jogja, tapi banyak yang kemudian hilang begitu saja. Karena memang tidak banyak diingat, tidak ada sesuatu yang bisa disimpan catatannya itu. Tidak ada karya yang penting, tidak ada karya yang membekas di ingatan publik gitu. Ya karena memang tidak dirancang dengan baik dan tidak ada proses kurasi atau kurator, artis curator itu. Jadi seniman yang bertindak sebagai kurator itu sangat mungkin. Itu, umpamanya tadi saya sebut si siapa? Nindityo dari Cemeti, terus Mas Ong Hariwahyu yang kakak kelas Pak Teguh juga ya, itu kan juga seorang seniman yang sesekali menjadi kurator. Itu yang dia paham sampai ke detail displaynya harus seperti apa gitu. Nah, kadang-kadang seniman juga ketika pameran bersama ya, yang saya lihat pengalaman saya, ketika berpameran bersama karyanya bagus-bagus, karyanya menarik-menarik, ruangnya cukup memadai, tapi karena tidak ada kurator, mereka kemudian rebutan kuasa. Umpamanya begitu masuk ada coupling tembok atau dinding yang strategis, yang bagus, maka rebutan. Nah, rebutan, karyanya bagus, ya si A atau si B, si C itu rebutan. Nah, ketika ada kurator, itu dia bisa menjadi wasit. Umpamanya, karya yang ditempatkan di situ adalah karya yang memang cukup atau paling mewakili dari konsep dari tema pameran ini, umpamanya. Maka harus sebaiknya karya yang bertema itulah yang ada di tembok atau dinding depan. Nah, itu kan problem mendasar yang bisa dipecahkan ketika ada kurator yang diharapkan netral di antara kelompok seniman yang berpameran gitu. Gitu. Oh iya Mas, ini sudah cukup ya, yang bertanya ini udah nggak berani tahu nih. Mas, ini saya satu lagi ya. Ya. Saya penasaran nih. Mungkin nggak Mas ya, seniman yang mau berpameran gitu, terus tiba-tiba itu jet lag nggak sinkron sama kurator. Nah, terus kurator ini benar nggak menolak gitu terhadap karya seniman, karena mungkin nggak secara konsep dia berlawanan di luar dari konteks itu. Mungkin nggak kurator menolak dengan catatan bahwa ini di luar konteks dari tema yang digelar gitu. Mungkin nggak atas kuasa? Sangat mungkin.
sangat mungkin, tapi itu lebih pengalaman saya itu lebih pada proses ya. Iya. Tapi tidak sampai ke eksekusi ketika dipamerkan ya. Jadi ada proses diskusi, ada proses sharing ketika perjalanan proses pembuatan pameran itu. Tapi ketika berpameran ya sebaiknya memang sudah ada kompromi gitu, sudah ada titik temu dari diskusi yang panjang dan rumit mamanya, itu sudah harus, enggak ya sayang sekali gitu. Itu jadi proses. Saya sebenarnya pernah juga mamanya, yaitu saya singgung tadi. Ya, ada proses negosiasi lah. Itu ya sebaiknya memang seperti itu. Sebaiknya gitu. Kalau nggak ada kompromi ya nanti nggak jalan sinkron. Ya. Oke Mas, terima kasih ya atas waktu yang diberikan kepada ini Pak Rudi mau bertanya nih. Silakan Pak Rudi. Oh iya. Oke, terima kasih Pak Teguh. Ini mumpung ketemu dan diberikan materi oleh ahlinya, jadi ini kesempatan baik untuk kita menanyakan kegelisahan-kegelisahan kita ya. Mungkin saya akan bertanya terkait dengan kan sudah sekian banyak pameran yang sudah digagas oleh Mas Kus, nggih. Mungkin ada satu pameran yang menurut Mas Kus berkesan. Mungkin bisa diceritakan ke kami, Mas Kus, dan mohon dijelaskan tentang indikator keberhasilan sebuah pameran tersebut. Terima kasih. Saya sebenarnya agak sulit nih untuk jawab pertanyaan Pak Rudi nih, karena sebetulnya saya sih maunya semuanya pameran yang saya buat itu bagus semuanya. Tapi menarik juga indikator dari sebuah pameran itu sukses atau berhasil seperti apa, itu banyak ragamnya ya. Jadi saya mamanya pernah ikut mengkuratori pameran yang mengisi semacam pavilion di Biennale Beijing atau Beijing International Art Biennale tahun 2017 di Beijing, Cina. Waktu itu ada 5 negara yang diundang, di samping semuanya. Jadi senimannya itu ada sekitar 1.500, tapi ada 5 negara yang diberi undangan khusus dan diberi ruang khusus gitu. Indonesia, Georgia, Latvia, Yunani, dan satunya lagi saya lupa, Rumania atau Hungaria, Eropa Timur ya. Nah, ruangnya sama luasnya, dan kurator diberi peluang, kesempatan sebebasnya untuk menentukan seniman pilihannya. Saya di situ menempatkan beberapa seniman yang memang menurut saya bagus, dan salah satunya adalah karya patung yang memang monumental, yang memang menjadi pematung top kita, yaitu Pak Nyoman-Nuarta. Kita membawa patung Borobudur yang ditempatkan di satu sisi bagian yang dari pintu yang kejauhan sudah kelihatan karyanya yang berukuran tinggi sekitar 3 meter itu kelihatan. Dan memang kemudian menyedot di antara 5 negara yang diberi ruang khusus itu, karena ruangnya itu hampir ada connecting door ya, langsung terhubung. Ruang Indonesia itu yang pavilion Indonesia paling banyak disoroti, paling banyak dikunjungi, dan terutama patungnya Pak Nyoman-Nuarta, kemudian lukisan seniman Ogi Sugiarto yang hiperrealis, yang orang banyak tertipu karena dikira menempatkan plastik tapi ternyata lukisan berbentuk plastik gitu kan. Itu sangat mengesankan karena banyak orang berlama-lama merubung pavilion Indonesia waktu itu, dan itu sangat mengesankan bagi seniman juga karena waktu itu kemudian menjadi beberapa seniman dari negara lain juga punya anggapan dari 5 negara itu yang terbaik Indonesia. Saya malah dapat kesan itu dari seniman dari Amerika Latin, dari Eropa dan Australia punya kesan seperti itu. Langsung bicara ke saya.
paling keren. Nah itu pengalaman saya. Kalau yang lain sih sebenarnya juga malah pameran-pameran yang sebetulnya menarik ketika saya mengajak seniman yang no one dan kemudian sekarang menjadi someone gitu ya. Katakanlah orang yang saya ngajak seniman yang dulu nggak dianggap sama sekali gitu. Tapi kemudian sekarang menjadi seniman yang diperhitungkan atau pada kurun waktu tertentu cukup pertimbangkan, itu menjadi nilai plus tersendiri bagi saya gitu. Ada beberapa seniman yang ketika saya ajak, pihak galeri pun jangan deh yang lain, ini kayaknya cuman menuin aja lah karyanya gitu ya. Tapi nggak lama kemudian karyanya itu menjadi rebutan banyak kolektor dan kemudian menjadi most wanted artist atau seniman yang banyak dicari gitu. Dan bahkan dia kemudian dikontrak sampai bertahun-tahun dengan karya yang mahal gitu. Ada seperti itu. Artinya itu kan bagian dari keberhasilan saya untuk ngotot mempertahankan pilihan seniman tadi itu. Itu sih kira-kira pengalaman saya seperti itu. Ya. Siap, matur nuwun Mas Gus. Terima Ya. kasih atas penjelasannya dari Mas Gus yang telah memberikan panjang lebar atau wawasan tentang penyelenggaraan pameran dan kuratorial seni rupa. Semoga apa yang diberikan dari Mas Gus bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, khususnya saya dan para mahasiswa. Terima kasih Mas Gus atas waktu yang diberikan dalam seminar ini. Oke. Ya, sama-sama. Terima kasih. Pak Teguh, mohon izin, mohon diserahkan secara virtual piagam penghargaan kepada Mas Gus. Yang menyerahkan Pak Rudi? Pak Teguh aja, enggak. Mas Gus, Ya. atas nama dari Desain Komunikasi Visual Universitas Desa Unggul, Fakultas Desain dan Industri Kreatif, memberikan penghargaan kepada Mas Gus Indarto, seorang kurator dan seniman yang telah memberikan masukan-masukan tentang penyelenggaraan sebuah pameran dan kuratorial dalam seni rupa. Dan ini saya berikan sebuah penghargaan dari Prodi. Mohon diterima. Ya. Terima kasih. Dengan ini saya terima penghargaan dari Pak Teguh dan kampus Universitas Desa Unggul yang telah memberi kesempatan untuk saya untuk berbincang bersama, berbagi pengalaman. Terima kasih untuk semuanya. Sukses Mas Gus ya. Ya, sama-sama. Ya. Matur nuwun Mas Terima Gus. kasih. Lain waktu kita undang lagi nggih. Ya, siap ya Pak Rudi, Mas Teguh dan teman-teman mahasiswa semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Salam, sampai ketemu. Silakan kepada mahasiswa yang belum absen, ya belum absen, silakan absen karena absen itu nanti akan diterima sertifikatnya. Oke, saya kira saya selaku moderator, saya akhiri dari webinar kali ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Teguh. Pak Teguh jangan lupa itu poinnya Pak Teguh ya. Oh ya, nanti saya email ya. Aku lupa. Ya Pak, makasih Pak. Ya. Oh saya belum absen lagi. Pak, kalau diperkenankan minta materi PPT-nya Pak. Wah sudah keluar dia. Nanti saya minta deh. Wah tadi nggak dijelasin. Masih ada Pak Teguh? Hah? Udah keluar Pak, nggak jadi. Iya sudah. Loh. Kalau saya NIM-nya berapa ya? Pak?
Pak Teguh NIM-nya 5787. Oh gitu. Makanya bingung 5787 ya. Tuh. Kayaknya sepertinya banyak ya yang ikut